Sebelumnya saya mau klaim bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi pada kontrak kuliah, materi pertama kita pada kuliah kombinatorik adalah materi fungsi pembangkit, dan ini akan kita bagi ya, atau akan kita bahas kira-kira dalam 4 kali pertemuan. Mungkin nanti di pertemuan keempatnya ada quiz atau seperti apa, ya kita menyesuaikan saja. Oke, layar saya sudah tampak? Sudah, Pak. Oke, jadi materi pertama di perkuliahan kombinatorik, yaitu fungsi pembangkit, sudah saya bagikan slide-nya. Di slide-nya saya memberikan beberapa pertanyaan, harapannya Anda sudah mulai mencari gitu ya jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahannya dengan lebih cepat. Jadi nanti ini ada 4 pokok bahasan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang deret pangkat. Apa sih deret pangkat gitu ya? Deret yang punya, atau ada yang disebut juga deret kuasa. Ini bukan istilah yang membicarakan hal yang sama di matematika untuk di bahasa Indonesia ya. Kemudian ini besok mungkin yang menentukan solusi dari relasi rekurensi menggunakan deret pangkat. Mungkin di matematika diskrit Anda sudah belajar bagaimana mencari solusi dari relasi rekurensi yang homogen secara umum. Ada caranya menggunakan persamaan karakteristik. Nah ini kita lihat nanti lebih umum, kalau tidak salah ya, kalau dia sudah tidak homogen. Kemudian kita nanti akan melihat operasi dari fungsi pembangkit. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke deret pangkat, pada deret pangkat ini kita akan menggunakan koefisien binomial yang diperumum. Jadi pada deret pangkat kita akan menggunakan koefisien binomial yang diperumum. Jadi baiknya kita mengingat kembali apa itu koefisien binomial, dan pada akhirnya kita ingin tahu apa sih maksudnya diperumum gitu ya. Jadi koefisien binomial dulu itu apa, sekarang diperumum tuh artinya seperti apa. Ini ada beberapa pertanyaan gitu ya. Mungkin yang sudah mendownload materinya sudah memiliki jawaban, mungkin ada yang ingin menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan. Deret itu apa sih? Ada yang memberi tanggapan? Izin menjawab, Pak. Boleh perkenalkan namanya dan angkatan deh, boleh. Nama saya Hanifa Firalina dari Angkatan 19. Hanifah? Iya. Iya, bagaimana Hanifah? Kalau Apa itu deret? deret itu jumlah suku-suku dari suatu barisan gitu. Contohnya kayak yang umum sering kita dengar kayak deret aritmatika gitu, Pak. Jumlah suku-suku dari suatu barisan. Definisi yang bagus ya. Contohnya apa tadi? Deret aritmatika. Contohnya deret aritmatika. Itu deret yang seperti apa? Itu dia kayak berpola gitu, Pak. Hmm. Tiap kayak misalnya dia 1, 4, 7 gitu. Itu kan dari 1 ke 4 ke 7 itu kan berpola. Dia pasti perbedaannya kayak 3, 3 gitu. Ada rumusnya. Oke ya, jadi deret itu sebenarnya penjumlahan gitu ya. Penjumlahan dari kalau misalkan kita punya barisan 1, 4, 7, ini 9 ya, 10,
13, dan seterusnya ini adalah barisan. Anda mengenal barisan di mana? Ini adalah katakan A1, ini A2, ini A3, ini A4, A5, dan seterusnya ya. Ya, deret ada bentuk penjumlahannya. Penjumlahan dari N gitu ya. Ini bisa mulai dari 0, bisa mulai dari 1, bisa berhingga, artinya ini sampai, misalkan N-nya sampai 10 gitu ya. Ini 1, 2, 3, atau bisa juga sampai tahingga. Deret. Terima kasih, Hanifah. Kalau deret pangkat apa? Dia mau berpendapat. Izin menjawab, Pak. Siapa? Andre dari angkatan 19, Pak. Bagaimana, Andre? Deret pangkat itu deret suatu deret penjumlahan atau deret kuasa yang pangkatnya itu sampai tak terhingga, Pak. Deret, deret kuasa dengan pangkat hingga. Tak berhingga ini sebenarnya agak, sampai tak berhingga itu juga agak kurang pas mungkin ya. Ada yang ini mau menambahkan definisi yang berbeda dulu, apa itu yang dimaksud deret pangkat? Atau Andre mau menambahkan yang dimaksud deret, ini kan tadi deret pangkat itu apa? Deret kuasa. Nah, deret kuasa itu apa pertanyaannya? Pertanyaan berikutnya. Yang mau kaktifannya dapat 100? Oke, ini kita skip dulu ya. Kita skip dulu, nanti kita lihat ada nggak jawabannya di akhir. Oke, apa itu deret pangkat? Ini yang mau kita bahas nih, apa nih deret pangkat? Nah, ini juga ada pertanyaan berikutnya. Jadi kalau ada deret pangkatnya aja belum terjawab, berarti pertanyaan ini juga nggak bisa terjawab ya. Apa perbedaan deret pangkat dan polinom? Ini kita skip dulu. Jadi kalau saya bilang mungkin ketika Andre bilang deret pangkat adalah deret kuasa, itu sebenarnya dua hal yang sama. Dia mungkin belum menjadi arti. Misalkan buku adalah book. Nah, itu kan bukan yang diharapkan. Buku adalah apa? Kertas yang dijilid, yang berisikan tulisan atau apa. Nah, jawaban seperti itu yang diharapkan. Tapi ini mungkin belum. Kita coba masuk ke sini dulu saja. Oke, masih ada yang ingat apa itu koefisien binomial? Objeknya apa atau bendanya apa? Contoh koefisien binomial apa? Jadi habis di download nggak dicari ya jawabannya. Kalau udah mulai kayak gini, kayak lebih asik kita tunjuk-tunjuk ya. Oke, Adisti, ada Adisti? Adisti Aulia Zahra? Apa itu koefisien binomial? Di catatan matematika diskritnya apa itu koefisien binomial? Koefisien binomial itu seperti jumlah kombinasi yang menunjukkan banyak cara untuk memiliki objek dari N tanpa penggantian. Oke, jumlah kombinasi yang menunjukkan apa? Tadi ada kata menunjukkan, setelah itu apa? Banyak cara untuk memiliki objek dari N tanpa penggantian.
Cara memilih objek gitu ya. Dari berapa objek? Oke. Terima kasih Adisti. Cukup baik jawabannya. Dina, ada Dina? Dina Anissa nih ya. Iya, Pak. Contoh koefisien binomial seperti apa? Nulisnya seperti apa? Dan bisa berikan contohnya, Dina? Contohnya ya, Pak. Hmm. Contohnya itu, Pak, yang kayak segitiga Pascal gitu, Pak. Oke, segitiga Pascal. Di segitiga Pascal itu apa? Yang pertama 1 gitu ya. Iya, Pak. Terus ini 2 gitu ya. Iya nggak? 1, 1, oh salah. 1, 1 ya. 1, 1. Kemudian ini 1, 2, 1. 1, 3, ke 1. Nah, yang mana yang koefisien binomial yang mana? Keseluruhannya atau salah satu angkanya atau apa? Pipit, gimana Pipit? Ya, Pak. Yang koefisien binomial tuh nanti yang mana? Keseluruhannya, apakah salah satu objeknya atau seperti apa? Atau tanpa menggunakan segitiga Pascal mungkin Pipit bisa berikan contoh koefisien binomial. Ya kalau misalkan belum bisa memberi jawaban, respon saja gitu ya. Oh Pak, belum paham. Oh Pak, belum mengerti. Jadi maksudnya saya bisa berpindah ke eh, peserta berikutnya gitu. Iya, Pak. Agak, Agak-agak lupa, Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke, Radika, ada Radika? Tidak ada Radika? Hadir, Pak. Ada, Pak. Oke, gimana? Ada koefisien binomial itu contohnya apa? Radika? Wah, bisa apa sih yang di... Iya, layanan. Kak. Oke. Oke, kita coba arahkan dari sini ya. Tadi yang sempat bilang kan Adisti ya, banyaknya cara memilih objek tanpa penggantian. Misalkan, saya punya 10 objek. Akan dipilih 7 objek. Cara acak. Tanpa urutan gitu ya. Bagaimana cara menghitungnya? Ini akan sama dengan apa? Cara kombinasi ya, Pak? Ya, kombinasi simbolnya apa? C. C, ini siapa Putri ya? Ya, Pak. Berarti C berapa? C 710. C 710. 7,10 gini.
atau C10-7? Bagaimana Putri? Arfian Pratama. Notasinya yang mana? Saya memilih 10 objek dari 7 objek, memilih 7 objek dari 10 objek. Berarti kombinasi dari 10 objek, 7 objek yang mana? Arfian. Yang kombinasi 7 dari 10, Pak. Yang Jadi atas. ini ya. Oke. Iya, Pak. Nanti dicek lagi ya. Berarti seingat saya sih bukan, cuman siapa tahu ingatan saya yang salah kan, tapi nggak masalah. Ini berarti cek lagi ya. Ini cek lagi 7-10 atau 10-7. Tapi ini kan Anda juga pernah mengenal ya bentuk yang seperti ini gitu ya. A, B. Kan kombinasi ini bisa dituliskan sebagai bentuk ini. Nah, A-nya berapa atau B-nya berapa? Ini 10-7 ya. Atau 7-10. Banyaknya cara untuk memilih 7 objek dari 10 objek yang ada. 7, Pak. 27 ya. 27, Pak. Oke, berarti yang ini kita sepakat ya. Oke, jadi inilah yang kita sebut kemarin sebagai koefisien binomial. Jadi misalkan kita punya kombinasi NK, ini adalah koefisien binomial ini menunjukkan banyaknya cara memilih K buah objek dari N objek. Tanpa urutan ya. Oke, kayak kemarin saya bilang ini kan harus madisnya harus kuat ya. Diingat lagi. Ini. Oke. Sekarang kalau saya punya kombinasi 10-7. Bagaimana menghitung nilainya? Nilainya sama dengan apa ini? 10 faktorial dibagi 7 faktorial, Pak. Ya, 10 faktorial dibagi dengan 7 faktorial ya. Ya, Pak. 10 faktorial itu artinya adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial, terus dibagi 7 faktorial. Dibagi lagi, Pak, sama 3. oke. Ada yang perlu ditambahkannya di sini ya? Oh, ya Tiga. dikali Iya, 3. Pak. Ya, 3 faktorial. Oke, terima kasih Gama. Terus tadi ada Lucy ya. Oke, jadi ini nanti dibagi dengan 7 kali 6. Oke. Kemudian ini 3 kali 2 kali 1. Ya. Biasanya yang ini sudah bisa dihapus, tinggal 10 kali 9 kali 8. 3 kali 2. Ini nanti sudah menjadi perkalian dan pembagian biasa. Oke. Jadi ini sudah oke ya. Kemudian pertanyaan kedua mungkin tidak saya jawab di sini, nanti Anda ingat kembali di Madis, apa sih hubungan ekspansi binomial? Ekspansi binomial itu yang ini, X plus Y pangkat N. Apa hubungan bentuk ini? Ini dua variabel, makanya kita sebut sebagai B. Nanti ini jadi polinomial, makanya jadi binomial. Nah, apa hubungan ini dengan si koefisien binomial? Coba nanti gali lagi, ingat kembali ya. Oh, sudah saya kasih tahu ya di sini. Jadi ini dulu ya, Anda bisa menuliskan y plus x pangkat A itu menjadi deret gitu ya, penjumlahan dari bentuk ini. Koefisien binomial dikali dengan x pangkat n y kali n. Satu ini saya ubah gitu ya, n dan ini. Kalau Anda dulu di Madis pakai JI, nggak masalah, ini hanya dirubah itunya saja.
Sehingga kalau saya punya Y plus X pangkat 5, ini kita perlu adalah ini. Y pangkat 5, 5X Y pangkat 4, 10X kuadrat Y pangkat 3, di mana ini si 1 gitu ya, 1 kali Y pangkat 5 ini adalah 5 kombinasi 0 ya. Ntar ini Y pangkat. Ya. 0 ini 5 ini dari 5 kombinasi 1, 10 ini dari 5 kombinasi 2, 10 ini dari 5 kombinasi 3, 5 ini dari 5 kombinasi 4, 1 di sini nanti dari 5 kombinasi 5 gitu ya. Jadi koefisien dari ekspansinya itu adalah ini, kombinasi ini yang kita sebut sebagai koefisien binomial. Jadi nilai ini adalah koefisien dari ekspansi binomial, makanya kita sebut dia sebagai koefisien binomial. Jadi bentuk kombinasi kombinasi NK itu bisa digunakan sebagai koefisien dari ekspansi binomial, maka kombinasi NK ini kita sebut sebagai koefisien binomial. Alur berpikirnya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu dari yang saya jelaskan. Belum. Iya, terima kasih. Ya, jadi saya suka ya kalau ada responnya, walaupun tidak ada, itu respon yang saya sangat berterima kasih. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang terjadi gitu ya, kalau yang tadi kan saya menggunakan X plus Y pangkat 5. Ini bilangan bulat positif. Apa yang terjadi kalau A-nya bukan bilangan bulat? Misalkan A-nya pecahan. Atau kalau A-nya -1 bernilai negatif. Apa kendala yang muncul menurut Anda saja? Ada yang memberi pendapat? Coba siapa? Oke, kita coba panggil-panggil lagi. Arvia udah, Putri udah. Yoga. Bagaimana Yoga kalau A-nya itu sudah bukan bilangan bulat? Kalau A-nya 5/4, kira-kira ada masalah nggak si rumus ini? Misalkan saya punya Y plus X pangkat 5/2. Bisa nggak digunakan sih? Silakan. Nggak bisa, Pak. Soalnya ntar bakal jadi bentuknya bentuk akar. Bentuknya bentuk akar. Oke, tapi masalah nggak di sisi yang sebelah kanan ini? Atau kalau bentuk akar emang masalahnya di mana? Oke, atau ini, saya coba buka dari yang paling. Kalau saya punya X plus Y kuadrat, mengikuti rumus ini berarti apa? Ketika N sama dengan 0, saya punya apa? Berarti kan A-nya 2 gitu ya? 2, kombinasi 2, 0, dikali X-nya pangkat 0, kali Y pangkat 2 min 0 gitu ya?
Kemudian ketika N-nya sama dengan 1, ini kan N-nya bergerak dari 0 sampai A, A-nya 2. Ketika N-nya sama dengan 1, saya perlu apa di sini? 2, 21. 1. Kemudian X pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Ya. 1. Kemudian N-nya bergerak ke 2, yang peroleh apa? 2. 2. X-nya pangkat 2, Y-nya pangkat Y-nya pangkat 0 0. gitu ya. Oke. Ini bisa dihitung 20 berapa? Kombinasi 20? 1, Pak. 1 ya. 1, X pangkat 0 itu 1, berarti ini Y kuadrat ditambah 2 kombinasi 1, 2 ya. 2 XY ditambah 2 kombinasi 2, 1 ya. Oke. Artinya kalau bilangan bulat bisa ya dihitung. Nah, sekarang kalau ini, kalau 5/2. Coba. Kalau N-nya 0 berarti kita punya apa di sini? 5/2 kombinasi 0. 0. X-nya pangkat X pangkat X 0. pangkat 0, Y pangkat 0. Y-nya Pangkat 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 5/2 5 dikurang 0. dikurangi 0 gitu ya, 5/2 gitu. Ini ditambah suku berikutnya saat N-nya 1 gitu ya. Nah, di sini udah kelihatan belum masalahnya? Bisa nggak yang ini dihitung? Tidak, Apa? Pak. Iya. Kalau kita menggunakan definisi yang awal, tidak bisa dihitung ya. Apa arti dari 5/2 faktorial? Kan ini kalau 5/2 0 gitu ya, ini kan artinya 5/2 faktorial per 5/2 min 0 faktorial kali 0 faktorial. Ini kan nggak ada artinya ya. 5/2. Nah, kayaknya kalau kita menggunakan koefisien binomial yang biasa, nggak bisa nih. Atau secara kombinatorik juga nggak bisa. Kan artinya apa? Memilih, atau di sini, memilih satu objek dari 5/2 objek. 5/2 objek itu apa? Kan jadi ini. Makanya secara kombinatorik, secara definisi yang awal tadi, memilih n buah k objek dari n buah objek, sudah tidak bisa kita lakukan. Makanya awalnya ya, ini itu hanya berlaku untuk A yang bulat positif. Untuk yang negatif nanti idenya siapa? Ya min 2, kombinasi min 2, 0 itu gimana? Bagaimana memilih? Atau min 2,1 gitu. Bagaimana memilih satu objek dari min 2 objek? Min 2 objek? Apa itu min 2 objek? Ini secara kombinatorik, secara logika itu kita nggak bisa gunakan. Tapi ternyata kita bisa perumum pada nantinya. Ya. Jadi menurut definisi secara kombinatorik, nilai N yang menyatakan banyaknya cara memilih N buah objek dari sebanyak. Kebalik, ya. N buah objek dari sebanyak A objek. Jadi tidak relevan nih. Nih. Jadi tidak relevan lagi ketika hanya pecahan atau negatif. Karena banyak objek nggak mungkin pecahan. Banyak objek itu 1, 2, 3. Jadi menghitung banyaknya adalah 1, 2. Nggak mungkin banyaknya adalah 5,5 orang gitu ya. Nggak mungkin. 5 orang, 4 orang. Min 3 orang, kan nggak mungkin. Makanya pecahan dan ini. Jadi awalnya dari ini ada kendala inilah
yang pada akhirnya kita mencoba memperumum si koefisien binomial tadi. Jadi kalau kita ingat ya, rumus koefisien binomial, oh ini saya juga salah ya. Ini harusnya adalah ada amin K ya. Jangan-jangan tadi ada yang saya perbaiki sebentar. Ini ya. Jadi koefisien binomial AK gitu ya adalah AK faktorial dibagi amin K faktorial dikali K faktorial. Makanya di sini yang bagian amin K min 1, amin K min 2 dan seterusnya udah dicoret dari sini gitu ya. Maka tersisa adalah perkalian dari A sampai amin K plus 1 sampai dengan K. Jadi kalau Anda ingat 52 kan berarti adalah 5 kali 4 kali 5 kali 4 per. Sebenarnya kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dibagi dengan 3, 2, 1. Kali 2 kali 1. Bagian ininya hilang, makanya tinggal bagian ini. A sampai AK plus 1 sampai K faktorial. Nah, kalau kita hanya melihat persamaan yang ini ya, jika kita lihat persamaan ini tanpa memikirkan definisi kombinatoriknya, kita nggak peduli artinya apa gitu ya. Nilai AK ini tetap bisa dihitung kalau walaupun A-nya bukan bilangan positif. Jadi kalau kita menggunakan ini, 5/2,2 ini masih bisa kita hitung. Yaitu adalah 5/2 dikali 5/2 kurang 1 dikali dengan 5/2 kurang 3 dibagi 3 kali 2 kali 1. Iya nggak? Kan kalau kita nggak memikirkan ya bahwa objeknya harus 5/2, bahwa itu nggak mungkin, kita nggak mikir. Tapi kita kalau melihat secara perhitungan saja, ini bisa ya. 5/2 dikali 5/2 min 1 gitu ya, dikali 5/2 min 3. Per 3/2 ini bisa dihitung. Begitu juga kalau saya punya min 2, 3 gitu ya. Ya nanti min 2 dikali min 2 min 1 dikali min 2 min, ini min 2, ini min 2 ya, sorry. Min 2 min 2 per 3 kali 2 kali 1. Masih bisa dihitung. Maka dari inilah yang mau kita coba gunakan. Daripada kita mendefinisikan AK itu secara kombinatorik, AK ini kita definisikan saja sebagai perkalian. Perkalian yang ini yang saya maksud. Begitu kita mendefinisikannya dengan cara yang ini, nggak masalah kalau A-nya itu negatif atau pecahan. Terlihat nggak? Atau ada pertanyaan dulu nggak di sini? Masih belum, Pak. Oke. Nah, oke, jadi bisa diterima ya bahwa A-nya itu sekarang jadi boleh negatif, boleh positif. Nah, sekarang ada statement K-nya harus tetap bilangan bulat tak negatif. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa memberi alasan?
Karena faktorial ya, Pak? Karena faktorial, artinya gimana? Kayaknya kalau nol Hmm? faktorial bisa ada, tapi kalau negatif nggak ada, Pak. Kalau faktori, pecahan bisa gitu ya, kalau negatif nggak bisa gitu. Oke, kita simpan dulu. Ada yang punya pendapat lain? Karena kalau misalnya K-nya lebih kecil daripada A, dia nggak bisa diubah jadi kombinatorik itu dia, Pak. Hasilnya. Kalau K-nya lebih kecil dari A, tidak bisa. Iya, Pak. Oke, Karena kan di situ A min K kan. A min sampai A+1. sini ya. Oke, Iya. ya ini. Baik ya, jadi nanti yang disampaikan bersiapa barusan? Muhammad Gamal angkatan 19. Gamma ya. Nanti ini A min sesuatu yang lebih besar gitu ya, berarti harusnya kan berurut turun gitu ya. Ini mungkin jadi berurut naik. Oke, bisa kayak gitu. Mungkin yang paling mudah, kenapa K-nya tidak bisa pecahan? Kalau K-nya pecahan dia nggak bisa diubah jadi faktorial tidak sih, Pak? Karena kan kalau faktorial dia harus turun-turun terus. Kalau pecahan dia nggak bisa turun satu dia, Pak. Oke, Soalnya di atas kan bisa karena ada rumus untuk dikurangnya. Kalau di bawah tidak ada, Pak. oke, nah. Ini kan sebenarnya boleh juga ya saya tuliskan sebagai, ini saya coba, ini subjek. Ini kan bisa saya tuliskan sebagai K kali K-1 kali K-2 gitu ya. Seterusnya sampai dengan 1. Nah, kalau ini yang A faktorial boleh diubah jadi gini, boleh dong kalau misalkan K-nya 3/2 itu juga saya ubah jadi 3/2 kali 3/2 min 1 kali 3/2 min 2 dan seterusnya gitu. Maksudnya boleh dong harusnya kayak gitu, berarti harusnya bisa dong gitu. Hasilnya tidak satu berarti ya, Pak, kalau kayak gitu. Hasilnya Nggak tidak. sampai ujung satu. Nah, sampai ujungnya berapa? Pertanyaannya adalah kayak gitu kan ya. Iya, Pak. Benar-benar. Jadi kalau kita menggunakan pecahan maka dia nggak ada berhentinya nih. Berhentinya di mana gitu? Atau sederhananya, kalau kita lihat ini sukunya ada berapa sih? Ada sebanyak K ya. Ini juga nanti sukunya ada sebanyak apa? Ini. Jadi ini dia adalah perkalian dari unsur yang semakin kecil 1 sampai sebanyak K unsur. Kalau Anda lihat pasti kayak gini nih. Jadi ini 1, 2, sampai K. Min 1, kemudian ini 1. Berarti K ya. Nah, kalau K-nya sekarang pecahan, makanya jika K-nya pecahan, maka perkalian ini berhentinya di mana? Kalau ini perkaliannya di sebanyak K. Nah, kalau misalkannya 5/2, nggak mungkin kan perkaliannya sebanyak 5/2. Jadi K-nya tetap harus bilangan bulat tak negatif, karena K-nya ini nanti akan menunjukkan sebanyak apa sih perkalian kita gitu ya. Ini juga di bawahnya K faktorial kan perkalian ada sebanyak K objek K, K-1, K-2, dan seterusnya. Kalau 5/2, perkalian apa? Nah, gitu. Jadi yang atas boleh nih kita ganti pecahan atau negatif, tapi yang bawah K-nya harus tetap bilangan bulat, agar kita bisa jelas perkaliannya itu sebanyak apa. Kayak ini nih, 5/2. Ya 5, 4. Perkaliannya sebanyak 3. Kalau misalkan 6, 3, ya berarti 6 kali 5 kali 4 per 3 kali 2 kali 1. Jadi 6 turun 1 sampai sebanyak 3, dan 3 turun 1 sebanyak 2.
Nah, kalau 6,5, nah ini udah nggak jalan. 6 turunnya sampai seberapa? Sampai 1,5. Jadi gitu ya. Jadi begitu saya mau memperumum si koefisien binomial ini yang awalnya sama-sama bulat, sekarang A-nya bisa menjadi negatif atau pecahan, tapi K-nya tetap harus bulat. Jadi inilah definisi dari koefisien binomial yang diperumum. Jadi misalkan A sebarang bilangan real dan K bilangan bulat tak negatif, maka koefisien binomial AK ini adalah ininya mungkin kurang tepat ya, faktorial. Oh, ini nggak perlu berarti. Sorry. Ada yang perlu saya perbaiki di sini. Jadi ini ya, langsung ya. Jadi koefisien binomial AK adalah perkalian dari A dikali A-1 kali A-2 sampai A-K plus 1. Jadi ini ada sebanyak K. Dibagi dengan K faktorial. Langsung ke definisi yang ini. Kita nggak peduli lagi sifat kombinatoriknya. Sebagai contoh, kalau saya punya kombinasi setengah 3, ini artinya saya punya setengah dikali setengah min 1 dikali setengah min 2. Sebanyak 3 kan ya, dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Nah ini kan berarti setengah. Setengah min 1 kan berarti min setengah ya. Setengah min 2 berarti berapa? Min 3/2. 3/2 ya. Ini adalah 3 kali 2 kali 1. Yang atas nanti ini negatifnya saling menghilangkan. 1 kali 1 kali 3 adalah 3. Kemudian 2 kali 2 kali 2 adalah 8/6 gitu ya. Ya ini kalau disederhanakan, ini kan berarti 3/8 kali 6 ya. Gini nggak sih? Iya dong. 1/8 kali 2 ya. 16. Jadi begitu cara menghitungnya. Koefisien binomial. Sekarang tinggal A per K berarti A dikali A-1, A-2 sampai sebanyak K dibagi dengan K faktorial. Oke, sampai perhitungan ini ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Aman, Pak. Oke, Aman, Pak. kalau gitu berarti ada latihan nih. Nah, ini silakan dicoba sambil istirahat 15 menit ya. 15 menit mungkin cukup banyak ya, maksudnya sambil bagi teman-teman yang mau ibadah sholat asar boleh sambil ibadah sholat asar dulu. Intinya sih saya mau izin dulu sambil Anda mengerjakan, saya mau sholat dulu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tinggalkan 15 menit? Oke, kalau tidak silakan ya dikerjakan sambil dibuka lagi slide-nya, kan sudah saya download, slide-slide berikutnya baca apa sambil dibaca-baca lagi. Oke, saya izin sebentar.
Oke. Jadi bagaimana? Ada yang kesulitan untuk menyelesaikan latihan pertamanya? Kalau ada yang kesulitan silahkan raise hand seperti itu. Oke, berarti tidak ada ya yang kesulitan gitu ya. Nanti berarti ini tidak perlu saya bahas. Nanti kalau misalkan Anda perlu diskusi, silahkan sharing saja dengan teman Anda. Oh, saya ngerjainnya ini nih, benar nggak sih? Gitu ya. Cocokin dengan teman Anda. Mungkin kalau ada grup WhatsApp-nya, silahkan di-share di grup, kayak gitu. Terkait grup WhatsApp, sebelum ada yang bertanya, saya beritahukan dari awal, saya tidak akan bergabung ya ke grup WhatsApp Anda gitu. Jadi kalau Anda mau membuat grup WhatsApp kuliah kombinatorika, monggo gitu ya, monggo silahkan. Tapi Pak, boleh di-invite nggak usah ya, nggak usah ya. Jadi kalau memang ada keperluan khusus, nanti perwakilan aja dari Anda satu orang hubungi saya, nanti saya beritahukan ke dia. Nah, dia ini nanti yang bertanggung jawab untuk menyebarkan ke Anda semua gitu ya. Jadi yang bertanya ke saya berarti bertanggung jawab untuk menyampaikan jawaban saya ke semua peserta kelas yang lain. Kira-kira gitu. Oke, ini silahkan nanti Anda diskusikan, saya lanjutkan. Oke, ini teorema pertama setelah kita tadi mengenal koefisien binomial yang diperumum. Jadi sekarang kalau A-nya bilangan real, jadi sudah tidak dibatasi, harus bulat. Bilangan real boleh pecahan, boleh negatif. Dengan X-nya, mutlak X-nya kurang dari 1, artinya X-nya di antara min 1 sampai 1, maka ekspansi dari 1 plus X pangkat A itu adalah sigma atau deret atau penjumlahan dari koefisien binomial AN X pangkat N. Atau ini kalau dijabarkan jadi 1 karena A0 gitu ya. 0. Ya, ini berarti nanti adalah 1 gitu ya. 1 ditambah untuk N-nya 1 dia adalah A1, binomial A1 X pangkat 1, kemudian binomial A2 X pangkat 2, di binomial A3 X pangkat 3, dan seterusnya. Buktinya sudah saya jabarkan di sini, di slide-nya. Cukup lengkap harusnya. Ada yang belum membaca buktinya? Boleh raise hand. Yang belum? Oke. Berarti sudah ya. Berarti saya tinggal bertanya. Diberi bukti ini ada yang bingung nggak? Silahkan. Bagian mana, langkah mana yang membingungkan? Yang di dalam kurung 0 itu maksudnya apa ya, Pak? Ini Fn0 Iya. ini. Iya. Oke. Itu Fn sebagai F0 gitu berarti, Pak? Ya, ini artinya adalah turunan. Jadi ini F pangkat N ini adalah turunan fungsi. Turunan ke N gitu ya, turunan ke N fungsi F. Berarti ini adalah turunan ke N dari fungsi F disubstitusikan X sama dengan 0. Contoh, kalau saya punya Fx-nya adalah X pangkat 5, turunan pertamanya adalah
5x, turunan keduanya adalah 5x pangkat 4 itu ya, 20x pangkat 3, turunan ketiganya adalah berapa? 60x kuadrat ya. Jadi kalau saya punya F3 0, ini artinya turunan ketiga saya tuliskan 0. Ya, 0 gitu ya. Jadi suku ke N-nya adalah turunan ke N, substitusikan nilai 0. Terjawab? Jawab, Pak. Oke ya. Ada lagi di sini bagian ini yang masih bingung. Deret Taylor Anda dapat di mana? Di kuliah apa? Matematika 3? Kalau saya di Mednum, Pak. Pak. Ada numerik. Matematika 3, Pak. Matematika 3 dan metode numerik. Ada lagi? PDP parsial PDP sama parsial ya. diferensial parsial. Oke, sebenarnya cukup populer ya deret Taylor ini. Jadi nanti Anda ingat lagi bahwa deret Taylor gitu ya, fx nilainya itu akan didekati, sebenarnya awalnya didekati gitu ya, oleh f0 ditambah f aksen 0 kali nanti x pangkat 1 gitu ya, tergantung nanti fungsinya apa sih ya. Jadi turunan pertama x min a ya, tapi a-nya nanti juga 0. Kayak x pangkat 1 karena Taylor ya. Taylor itu kan di 0 ya, berarti a-nya 0. Di f aksen 0 x kuadrat. Kalau ada yang bingung ini Pak Hasan ngomongin apa ya? Baca lagi, nanti cari. Apa itu deret Taylor? Jadi ini sebenarnya adalah deret Taylor. Sampai tayangnya. Jadi bentuk ini sebenarnya sudah dibuktikan menggunakan deret Taylor bahwa fx adalah ini. Nah sekarang adalah, kan saya mau menunjukkan kalau fx-nya adalah ini, maka bentuk penjumlahannya adalah ini. Artinya, si koefisien ini harus sama dengan ini dong ya. Turunan n di 0 per n faktorial. Kan biar sama ya, sigmanya sudah sama, x pangkat n-nya sudah sama. Maka kombinasi AN ini harus sama dengan ini yang diperoleh dari deret Taylor. Itulah yang coba dibuktikan di sini. Oke, aman yang di sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, nanti bisa dilanjut. Intinya adalah kalau saya punya fx, tentu turunannya adalah f aksen x-nya adalah a dikali 1 plus x pangkat A-1 gitu ya. Makanya di sini turunan pertamanya adalah a kali 1 plus x-nya saya ganti 0, a pangkat -1. Turunan keduanya, ya ini hanya konstanta, saya tulis lagi. Ini tuh pangkatnya turun jadi A-1 kali 1 plus X pangkat A-2. Di X sama dengan 0, berarti ini kan tinggal saya ganti 0. Saya peroleh yang ini. A, A-1, 1 plus 0. Maka saya peroleh F turunan nilai turunan kedua dari F di titik X sama dengan 0 adalah ini. Itu yang mau disampaikan di slide ini. Sehingga nanti kita bisa menunjukkan dengan induksi, saya perlu membuktikan bahwa ini F. Turunan ke N dari X, tadi kan saya sudah mencoba ya turun sampai turunan kedua gitu ya. Dari X bentuknya adalah seperti itu. Nah, coba nanti tunjukkan turunnya sampai ke N ya adalah A, A-1 sampai A min N plus 1 dikali 1 min X, di sini pangkatnya A min N.
Sehingga kalau saya substitusikan 0, saya memperoleh ini. Induksinya kan sudah belajar ya di matematika diskrit ya. Silahkan nanti diminta ya. Digunakan sebagai latihan ya. Coba buktikan. Berarti langkah basisnya saat N-nya 1, benar nggak? Kemudian kalau N-nya adalah K, coba tunjukkan K plus 1-nya benar. Kan? Matematika diskritnya harus kuat. Kalau nggak kuat, ya saya nggak bisa membantu. Oke, sehingga tadi saya punya Fn0-nya menggunakan induksi, saya diperoleh bentuknya adalah ini A kali amin 1 sampai N plus 1. Berarti Fn0 faktorial adalah ini dibagi dengan N faktorial, yaitu koefisien binomial AN. Sehingga benar yang tadi, ini berdasarkan Taylor, kemudian dari induksi saya peroleh ini, samaan ini. Jadi kalau dari Taylor, efek adalah bentuknya sigma ini. Dari induksi saya peroleh Fn0 itu sama dengan binomial ini. Nah, ini kalau dijabarkan kan jadi ini. Jabarkan saja. Maka ini akan sama dengan ini. Terbukti kan ini yang mau ditunjukkan ini. Jadi ini sama dengan itu ya. Yang mau dibuktikan adalah ini sama dengan itu. Ini terbukti di sini. Teorema. Jadi teorema tadi benar. Bahwa kalau saya punya 1 plus X pangkat A, berapapun nilai A-nya, maka dia bisa kita tuliskan sebagai deret tak hingga berikut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Diulik lagi, baca lagi. Siapa tahu nanti kuisnya suruh membuktikan. Nggak tahu sih. Oke, kalau tidak ada, jadi catatan khusus. Ya, ini tinggal percaya tidak percaya ya. Tanya percaya atau tidak percaya. Percayakah Anda jika A-nya bilangan bulat tak negatif? Jadi kalau A-nya 1, 2, 3, 4, 5, nilai A-nya seperti itu, maka deret ini merupakan deret terbatas. Apa artinya deret terbatas? Berhenti ya, ada ujungnya ya. Contohnya kalau saya 1 plus X kuadrat, ini hasilnya apa? 1 plus 2X plus X kuadrat. Saya punya 1 plus X pangkat 3, 1 plus 3X plus 3X kuadrat plus X pangkat 3. Berhenti. Tapi kalau bukan bilangan bulat positif, bahkan pangkat setengah, maka ini tidak berhenti nih. Ini yang mau dikatakan. Ini berhenti, kalau ini nanti tidak berhenti. Nanti coba kalau ada yang penasaran, coba kulik lagi. Petunjuknya adalah lihat saja turunan dari fx. Nah, dari hal tersebut, ini yang menarik, yaitu kalau A-nya bilangan bulat tak negatif,
Ini ada yang kurang ya, nilai akal. Ini ada kurang untuk. Ini ya. Jadi kan kalau misalkan kita lihat yang 1 plus 1 plus X pangkat 2, ini kan nanti 1 ditambah 2, 1, X ditambah 2, 2, X kuadrat, harusnya kan ditambah 2, 3, X pangkat 3, dan seterusnya ya, kalau kita mengikuti rumus ini ya. Nah, tapi kan ini hasilnya adalah 1 ditambah 2X ditambah 1 X kuadrat. Harusnya kan udah berhenti di sini ya. Ini kan kita perhitungan manual aja, 1 kali X, 1 plus X kali 1 plus X, kita dapatnya ini. Artinya apa? Artinya ini harus 0. Ini nanti 24 X pangkat 4 ini harus 0 kan ya? Agar sama kan dengan nilai yang seharusnya. Jadi ini sifatnya adalah kalau hanya bilangan bulat tak negatif, koefisien binomial AK ini akan sama dengan 0 kalau K-nya sudah lebih besar dari A. Dan ini masih cocok dengan logika kombinatoriknya. Kita nggak mungkin kan mengambil 5 objek, tapi kita cuma punya 2 objek. Kalau yang saya mengambil 5 objek, kalau saya hanya punya 2 objek. Jadi kalau K-nya lebih besar, kita udah nggak mungkin lagi melakukan pengambilan itu. Makanya kemungkinannya adalah 0. Jadi ternyata walaupun sudah diperumum gitu ya, beberapa hal masih sesuai dengan sifat kombinatoriknya. Kira-kira yang mau disampaikan adalah itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan sekarang? Maaf. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Akibat lainnya ya, tadi kalau A-nya bilangan bulat positif, berhenti gitu ya. Artinya kalau bukan bilangan bulat positif, maka deret ini menjadi deret yang tak terbatas, ini tidak berhenti. Nah, deret tak terbatas dalam bentuk penjumlahan CI, koefisien dikali X pangkat, gitu ya. Ini koefisien dikali X pangkat, gitu ya. I-nya harus positif ya, ya ini sudah ada I-nya positif, X pangkat yang positif, inilah yang nanti kita sebut sebagai deret pangkat. Jadi ini deret pangkat, penjumlahan dari X pangkat dengan ada koefisien-koefisiennya gitu ya. Penjumlahan dari suku-sukunya yang masing-masing adalah X pangkat sesuatu, X-nya pangkatnya ini ya, harus bilangan asli ya, bilangan bulat. 1, 2, 3 gitu ya. Dengan yang ada koefisiennya. Ini yang nanti kita sebut sebagai deret pangkat. Jadi kalau saya punya
misalkan 1 plus X plus 2X plus 4X plus 8X. Dan seterusnya ini deret pangkat. Sorry, ini X, X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4 gitu ya. Ini deret pangkat. Atau kalau saya punya 10 plus 20 X plus 30 X kuadrat plus 40 X pangkat 3 plus 50 X pangkat 6 dan seterusnya. Ini juga deret pangkat ya. Lama dia tidak berhenti. Nah, ini kadang kita tuliskan menggunakan sigma, nanti penulisannya seperti apa gitu ya. Ini mungkin apa ini? 2 pangkat I gitu ya. Ini enggak 2 pangkat I deh. I-1 kayaknya. Ini kita mulai dari sini. Ini deret pangkat. Kira-kira seperti itu. Ini juga ini mungkin deretnya ada sigma dari 2 kali I dikali 10 gitu ya. Atau I-1 kali 10 kali X pangkat I gitu. Ini juga deret pangkat. Di penjumlahan tak berhingga dari suku-sukunya adalah koefisien dikali X pangkat bilangan bulat. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan sekarang? Oke. Nah, ini. Ada yang sudah mengerjakan ini? Ingat? Belum. Nah, dicoba ya. Ingat Anda punya 1 plus X pangkat A itu adalah, kita tulis yang mudah saja gitu ya. Nggak mudah juga. 1 plus A 1X plus A2X plus 3X kuadrat, ini X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, kira-kira kalau saya punyanya ini, kira-kira gimana ya? Ini tuh sama dengan apa? Bentuk yang mirip seperti ininya. 1 min X pangkat min 1, Pak. 1 min Min X X pangkat pangkat min 1. min 1 ya. Nah, agar bisa bentuk kayak gini, bisa nggak ditulis sebagai 1 plus sesuatu? Nggak bisa ya, Pak? 4 min 5 itu sama dengan 4 plus apa? Plus min 5 ya. Ini Anda bisa tuliskan sebagai min X. Min 1. Artinya apa? Artinya ini sama dengan 1 plus U gitu ya. Kalau U-nya adalah X, U pangkat min 1. Oke. Begitu ini kan bisa Anda ubah ya jadi 1. Kalau 1 plus X adalah seperti itu, maka 1 plus U apa? 1 ditambah A1 U tambah A2 U kuadrat tambah U pangkat 3 dan seterusnya, ya dong. Wrong nggak?
Artinya, kita punya ini adalah 1 plus U pangkat min 1. Berarti ini saya coba dulu. 1 plus U pangkat min 1. Artinya ini 1 ditambah min 1, 1. Tambah min 1, 2. U pangkat 3 tambah min 1, 3. U pangkat 4. Sorry, pangkat 2. U pangkat 3. Dan seterusnya. Coba cari nilainya. Min 1, 1. Kombinasi min 1, 1. Bukan kombinasi. Koefisien binomial min 1, 1. Koefisien binomial min 1, 2. Koefisien binomial min 1, 3 tuh nilainya berapa? Nah, ini clue saya sampai sini ya. Silahkan dicoba 3 menitnya. Jadi min 1, jadinya min 1, 1, min 1, 1 gitu ya, Pak? Ya. Jadi ini 1 gitu ya. Ini 1 min min 1. 1 Ini tambah 1 1 ya. min 1 sampai enggak tahu sampai berapanya, Pak. Nah, tapi kalau Anda lihat polanya sebenarnya kan nanti min 1 K gitu ya. Atau min 1, 10 deh yang biar kelihatan. Atau jangan. 5 dan min 1, 4. Ini kan nanti ya jadi min 1 kurang 1 kali min 2 kali min 3 kali min 4. 1, 2, 3 kali min 5 ya. Per 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau min 1, 4 berarti min 1, min 2, min 3 sampai min 4. Per 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi akan selalu serupa ya, hampir serupa gitu ya. Yang atas dan yang bawah bedanya adalah yang atas negatif semua, yang bawah positif semua. Perkalian dari negatif semua akan negatif ketika banyaknya ganjil gitu ya. Ketika banyaknya genap, dia positif. Makanya di sini yang Anda peroleh, ketika ganjil dia jadi min 1, ketika genap dia jadi 1. Oke, nice ya. Sisanya apa? Sisanya, ya udah saya substitusikan. Kalau saya maunya adalah min X, berarti apa? U-nya ya udah saya ganti dengan min X semua. Ini namanya manipulasi aljabar ya. Keren namanya. Akibatnya apa ya? Ini kan 1, ini jadi X, ini nanti min X dikuadratkan jadi positif ya. Jadi X kuadrat, ini min X pangkat 3 negatif, tapi di sini ada negatif, maka ini jadi X pangkat 3. Dan seterusnya. Ternyata dari sebuah deret pangkat, saya bisa memperoleh deret pangkat yang lain dari fungsi yang lain dengan manipulasi-manipulasi tersebut. Ini nanti yang akan kita bahas mungkin di pertemuan ke-3 atau ke-4 akan lebih banyak. Atau habis ini juga ada sedikit sih. Oke, ada tambahan, ada pertanyaan?
Nanti disimpan ya, ini deret dari 1/1 min X. Nah, kalau ini pakai teorema 1 saja ya, gunakan teorema 1. Ini nggak saya bahas ya, nanti Anda coba sharing saja dengan sesama Anda gitu ya, sesama peserta kombinatorik. Kalau ada yang nggak cocok, misalkan si A menemukannya seperti ini, si B menemukannya seperti ini, beda, minggu depan boleh ditanyakan, Pak, yang benar yang mana gitu ya. Tapi kalau udah sama semua sih biasanya sih benar aja. Ini latihannya, silahkan dicoba. Saya coba selesaikan dulu materinya. Oke, nah sekarang kita baru masuk ke deret pangkat, kita coba kenalkan definisinya gitu ya. Ini dari rujukannya sih harus menambahkan formal ya untuk yang ini. Jadi deret pangkat formal, ini definisi dari deret pangkat formal gitu ya. Misalkan saya punya fx gitu ya, suatu fungsi, maka deret pangkat formal dari fx adalah ekspresi ini. Jadi kalau saya punya ekspresi konstanta dikali konstanta, bukan konstanta juga, suku barisan ini, barisan F0, F1, F2, di mana nanti F1 kali X, F2 kali X kuadrat, dan seterusnya gitu ya. Inilah yang nanti kita sebut sebagai deret pangkat normal. Jadi ekspresi ini, ekspresi fungsi sama dengan deret tak berhingga dengan setiap sukunya mengandung konstan dan X pangkat, ini yang kita sebut sebagai deret pangkat normal. Sebagai contoh, ekspresi ini 1/1 plus X atau 1 plus X pangkat min 1, ini adalah deret pangkat formal. Contoh dari deret formal. Ini saya peroleh menggunakan teorema 1 ya. Jadi saya hitung min 1, 1 gitu ya kan, karena ini min 1. Ini min 1, 2, ini min 1, 3. Dan seterusnya. Dan inilah deret pangkat formal dari fungsi X. Jadi yang sudah kita bahas tadi, deret tak berhingga, deret tak terbatas, dengan suku-sukunya adalah konstanta dikali X pangkat bilangan bulat, dari 0 sampai tak berhingga, tentu nggak sampai ya, 0, 1, 2, dan seterusnya, inilah yang kita sebut sebagai deret pangkat. Nah, kalau saya punya deret pangkat N, ini, AX sama dengan N, ini maksudnya apa sih? Ya, AX itu sama dengan A0 kan mulai dari N sama dengan 0 gitu ya, tambah A1 X pangkat 1, tambah A2 X pangkat 2, tambah A3 X pangkat 3, dan seterusnya. Bx-nya adalah seperti ini ya, sama berarti ya B0, B1 X pangkat 1, B2 pangkat 2 gitu ya. Kalau saya operasikan, ini artinya A, fungsi A ditambah fungsi B, tentu saya jumlahkan masing-masing, maka kita tinggal menjumlahkan suku-suku di dalamnya masing-masing. Ya, A1 saya jumlahkan dengan B1, A2 saya jumlahkan dengan B2, A3 saya jumlahkan dengan B3. Ini rumusnya. Kalau perkalian, kalau saya punya 2 deret pangkat, saya kalikan, maka koefisien X pangkat N-nya itu diperoleh dari penjumlahan dari AI kali BNI. Nanti kita lihat maksudnya apa, AI kali BNI. Ini adalah operasi. Nah, ini contohnya kan tadi saya punya
AX-nya adalah A0, A1, X, A2X, dan seterusnya. Maka AX, BX, ya ini mau ditulis sebagai deret pangkat. Kalau deret pangkat ya, ini harus ada yang X, harus ada X kuadrat, harus ada X pangkat 3, dan seterusnya. Dan yang nggak ada X-nya. Ya, sebenarnya tinggal nyari yang nggak ada X-nya tuh dari penjumlahan ini, kan atas tambah yang bawah ya. Mungkinnya dari yang mana? Nggak mungkin kan dari ini, ya mungkinnya lah ini tambah ini. Ya ini kelompokan. Terus yang koefisien X-nya dari mana ya? Si A1 tambah X. A1 tambah 1. Dan seterusnya. Kalau penjumlahan harusnya nggak terlalu sulit. Yang agak ribet adalah perkalian. Kalau saya punya AX kali BX, berarti kan deret A0, A1X plus A2X kuadrat plus A3X pangkat 3 dan seterusnya ini harus saya kalikan dengan B0 plus B1X dan sekian. Nah, kira-kira nanti hasil perkalian ini yang tidak ada X-nya tuh diperoleh dari mana? Ini diisi apa? A0, B0. Kenapa A0, B0? Karena keduanya nggak ada X ya. Ya. Jadi A0 saya kali B0, saya memperoleh A0, B0, nggak ada X-nya ya, aman. Tapi begitu A0, saya kalikan dengan B1, X, hasilnya apa? A1, A0, B1, X. Jadi nggak mungkin ada di sini gitu ya. Karena ada X-nya. Oh, dia nanti adanya di sini gitu. Oke, terima kasih. Nah, berarti yang ada X-nya sekarang dari mana dapatnya? A1, B0 ditambah A0, B1. Jadi ini dikali ini gitu ya. A1, B0 dan ini dikali, oh ini saya kurang baik. Ini kan ya. Dari mana kita bisa, dari perkalian ini, dari mana kita mungkin mendapatkan X? Ya dari ini. A0-nya saya kali dengan B1X. Saya dapat X gitu ya. A0, B1X. Atau A1X yang saya kalikan dengan B0. Atau ini adalah A1, B0X. Maka ini yang ada X-nya adalah A0, B1 ditambah A1, B0. Jadi kira-kira seperti itu. Sampai di sini dulu, ada yang mau bertanya? Sama berikutnya adalah kapan saya memperoleh X pangkat 2, A0 ini harus saya kali yang mana agar saya mendapat X pangkat 2. Kalau A0 kali B1X, jadi X pangkat 1 saja. Maka yang mungkin adalah A0 ini saya kalikan dengan B2. Saya peroleh A0, B2. Kemudian A1X, kalau saya kali B0, jadi pangkat X saja. Kalau saya kali dengan B1, oh saya dapat X pangkat 2, berarti A1, B1. Kemudian kalau yang ini, A2X kali B0, oh sudah tuh, A2X kali B0. Sebenarnya ini sebenarnya dilanjutkan ya. Kalau saya lanjutkan lagi gimana? Oh ini jadi X pangkat 3, udah nggak mungkin. Sama yang tadi, saya sampai ke sini, saya dapat X pangkat 2, kalau saya lanjutkan A0-nya dengan yang seterusnya, oh udah nggak bisa nih. Jadi gitu. Maka nanti koefisien masing-masingnya ya ini adalah penjumlahan ini.
Kalau X pangkat 0 berarti A0, B0. X pangkat 1 berarti 0, 1, 1, 0. Kalau X pangkat 2, 0, 2, 1, 1, 2, 0. Nah, ini yang tadi kita peroleh. Penjumlahan dari AI dan BNI. Jadi kalau dia bilang bahwa koefisiennya adalah X pangkat N adalah penjumlahan dari I sama dengan 0 sampai N, AI, B, N, I. Jadi A0, B1, ini kalau di 1 gitu ya. Kalau ini 2, kalau ini X sama dengan, ini ketika N-nya sama dengan 2 gitu ya, maka X pangkat N gitu ya, X pangkat 2, ya ini dari A0, 2, A1, 2 kurang 1, A2, 2 kurang 2. Cocokkan kembali, baca kembali. Jadi cara memperoleh deretnya kalau perkalian dan penjumlahan adalah seperti itu. Penjumlahan tinggal masing-masing sukunya dijumlahkan, kalau perkalian harus sedikit hati-hati. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Ditanyakan sekarang. Oh, ini ada balikan ya. Balikan itu, jadi kalau misalkan saya punya, kan kalau perkalian gitu ya, saya punya 5 kali 2, itu sama dengan 10 gitu ya. Kan biasanya kita bisa menuliskan bahwa 2 sama dengan 1/5 kali 10. Nah, bentuk kayak gini tuh nggak sesederhana itu di deret pangkat. Jadi kalau kita punya deret 1 plus 1 min X tadi ya, 1 min 1 min X, atau saya punya deret ini 1 plus X AX adalah 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3. Saya nggak bisa mendefinisikan 1 per AX. 1 per AX itu bukan 1 per 1 plus X kuadrat. Ini salah ya. Jadi kalau saya punya deretnya adalah ini 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3, maka 1 per AX itu bukan seperti ini. 1 per AX itu adalah, kalau saya kalikan dia adalah 1. Jadi ini contohnya. Kalau saya punya AX-nya ini, maka 1 per AX-nya itu bukan 1 per 1 min X plus X kuadrat min X pangkat 3 dan seterusnya ya. Bukan. Tapi 1 per X-nya ternyata adalah 1 plus X. Kenapa? Karena kalau saya kalikan si AX ini dengan si 1 per AX, hasilnya 1. Kan ini jadi, kalau Anda kalikan, yang dikali dengan X kan hasilnya adalah 1 gitu ya. Min X plus X kuadrat min X pangkat 3 plus seterusnya. Kemudian semua ruasnya dikali dengan X kan jadi X min X kuadrat plus X pangkat 3 min X pangkat 4 dan seterusnya. Ini akan saling menghilangkan. Maka yang tersisa adalah 1. Nanti dicoba sendiri. Jadi kalau ditanya 1 per X-nya apa, bukan ini. Tapi deret apa yang dikalikan dengan AX, dia menghasilkan 1. Itu definisi dari 1 per X. Kemudian ada catatan tambahan, kalau saya punya bentuk
efek ini bukan deret tentu karena dia bukan deret pangkat karena dia berhingga gitu ya. Gx ini juga bukan deret pangkat karena ini adalah X pangkat min 1, X pangkat min 2, X pangkat min 3. Deret pangkat itu pangkatnya harus positif. Harus bilangan bulat positif. Jadi kalau ini bukan deret pangkat. Gitu ya, nih. Mengingatkan saja. Kemudian untuk turunan dan integralnya, ya ini kan Anda tahu lah ya, kalau saya punya fx sama dengan apa gitu, gx plus hx, ya f aksen x-nya adalah g aksen x plus h aksen x gitu ya. Jadi diturunkan masing-masing. Ya ini sama, ini kan sebenarnya ada A0 plus A1 X plus A2 X kuadrat plus A3 X pangkat 3 dan seterusnya. Ya kalau diturunkan, ya ini diturunkan apa? A0 diturunkan jadi 0. A1X diturunkan jadi A1. A2X diturunkan ya jadi 2A2X pangkat 1. Ini diturunkan jadi 3A3X pangkat 2 gitu ya. Maka ini yang kita peroleh. N dikali AN dikali X pangkat N-nya min 1. Jadi ya wajar gitu ya. Kemudian integral juga sama ya. Kan kalau saya punya ini ya integralnya masing-masing saja, integral fx dx. Integral dari gx ditambah integral dari hx. Ini kalau diintegralkan ya jadi A0x. Ini diintegralkan ya jadi A1 per X kuadrat. Ini 2 gitu ya. Per 2 gitu. Ini jadi A2 X pangkat 3 per 3 kan ya. Kan nanti kayak gitu. Maka ini AN per N plus 1 X pangkat N plus 1. Jadi deret pangkat bisa diturunkan, bisa diintegralkan. Fungsinya untuk apa? Ya nanti di sini. Di latihan 3. PR nggak ya? Oh ya, sambil Anda coba mengerjakan gitu ya. Yang A gitu, dan B saya coba siapkan apa namanya presensinya. Nih coba kerjakan dulu ya. Kalau belum dikerjakan kan belum tahu ya salah bingungnya di mana. Jadi nggak ada yang ditanyakan ya. Kalau sudah dikerjakan nanti tahu bingungnya di mana, nanti ada yang ditanyakan. Silahkan kalau yang mau ditanyakan.